Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya, Ahmad Andika Imam Wicaksono, kemudian ada Muhammad Altof Dafa, kemudian ada Nailatul Huda. Pada kesempatan kali ini, kami bertiga akan membahas materi tentang deflasi Indonesia pada tahun 2024. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai deflasi di Indonesia, alangkah baiknya kita mengetahui definisi dari deflasi itu sendiri. Deflasi adalah kondisi penurunan harga barang dan jasa secara umum dalam jangka waktu tertentu. Berikut merupakan laju deflasi beberapa bulan di Indonesia tahun 2024. Deflasi di Indonesia pada tahun 2024 berawalan pada bulan Mei, yaitu mencapai minus 0,03%, kemudian di Juni minus 0,18%, kemudian ada di bulan Juli 0,08%, kemudian bulan Agustus ada 0,03%, kemudian ada September 0,12%. Penyumbang terbesar deflasi tersebut adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami deflasi mencapai minus 0,59% pada September 2024. Berkontribusi sebesar 0,17% pada deflasi secara keseluruhan. Data tersebut dapat diukur menggunakan indikator indeks harga konsumen pada infografis berikut. Berikut adalah beberapa penyebab utama deflasi Indonesia tahun 2024. Yang pertama, penurunan daya beli masyarakat. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker terbaru, pada periode Agustus 2024 terjadi lonjakan pada angka tenaga kerja yang ter-PHK sebesar 23,72% menjadi 46.240 orang dibandingkan periode Agustus 2023 hanya sebesar 37.375 orang. Meningkatnya PHK ini menyebabkan masyarakat menahan konsumsi yang berdampak pada lemahnya permintaan barang dan jasa. Yang kedua, surplus pasokan barang. Pada musim panen raya, hasil produksi bahan pangan seperti beras, sayur mayur, dan komoditas lainnya meningkat signifikan. Ketika pasokan melimpah namun permintaan masyarakat tetap atau bahkan menurun akibat daya beli yang lemah, harga-harga produk pertanian mengalami penurunan. Penurunan harga ini disebabkan pasokan yang melimpah, sementara konsumen menahan pengeluaran mereka. Yang ketiga, kontraksi aktivitas industri. Data Purchasing Managers Index atau PMI menunjukkan kontraksi di sektor manufaktur sejak pertengahan 2024. Penurunan aktivitas industri mempengaruhi rantai pasok dan mengurangi peluang lapangan kerja serta memperburuk dampak pada daya beli masyarakat. Baik, yang terakhir ada solusi dalam menghadapi deflasi Indonesia tahun 2024 dalam sudut pandang ekonomi Islam. Yang pertama itu ada penguatan zakat, infak, dan sodakoh atau yang disebut dengan ZIS. Dana ZIS dapat dioptimalkan untuk membantu masyarakat yang terdampak, terutama yang kehilangan pekerjaan akibat PHK. Dana zakat produktif juga bisa dialokasikan untuk membantu pengusaha kecil atau pekerja informal melalui usaha. Selanjutnya yang kedua ada manajemen distribusi dan hibah. Mengelola surplus pangan dengan prinsip ikhtiar atau larangan penimbunan dan mendistribusikan hasil panen ke daerah yang membutuhkan. Surplus dapat diolah menjadi produk bernilai tambah atau disalurkan melalui mekanisme hibah. Selanjutnya ada mudharabah dan musyarakah. Perusahaan yang kesulitan modal dapat mengadopsi sistem bagi hasil untuk menghindari beban bunga atau riba. Ini dapat mendorong pelaku usaha dan investor untuk bekerja sama dalam meningkatkan aktivitas industri. Selanjutnya yang keempat ada kebijakan fiskal berbasis kesejahteraan. Pemerintah dapat memperkuat penerimaan zakat sebagai bagian dari kebijakan fiskal, menggantikan sebagian pajak yang membebani masyarakat. Zakat ini dapat dialokasikan untuk subsidi pangan, bantuan sosial, dan pengembangan sektor produktif. Baik, selanjutnya yang terakhir ada penerapan etika bisnis Islam. Pengusaha didorong untuk menjaga harga yang wajar, tidak melakukan monopoli, dan mengedepankan prinsip maslahah atau kepentingan umum dalam mengambil keputusan bisnis. Demikian presentasi kami mengenai deflasi Indonesia pada tahun 2024.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.